Pernah kebayang nggak sih gimana prinsip-prinsip dari dunia sains ternyata bisa ngebantu kita nemuin hidup yang lebih seru dan bermakna? Nah, hari ini kita bakal ngulik ide ini lewat kisah hidup seorang fisikawan hebat, Dr. Bernardo Huberman. Oke, langsung aja kita mulai ya. Kita mulai dengan kutipan yang keren banget ini, yang diceritain sama anaknya, Andrew. Ini langsung ngasih kita gambaran kalau mengejar ilmu itu bukan beban, tapi sumber kebahagiaan yang luar biasa. Kayak perasaan gak sabar dan gembira setiap hari. Jadi, siapa sih Dr. Huberman ini? Beliau adalah seorang fisikawan yang perjalanannya itu unik banget. Dari teori kekacauan, pindah ke ekonomi komputasi, dan sekarang lagi ngulik internet kuantum. Karirnya ini didorong oleh satu hal utama, rasa ingin tahu yang nggak ada habisnya. Oke, sekarang kita masuk ke prinsip inti yang pertama. Ini soal pentingnya punya fondasi yang stabil. Semacam jangkar gitu, apalagi pas dunia di sekitar kita rasanya kacau dan nggak menentu. Biar paham kenapa fondasi ini penting banget buat beliau, kita perlu lihat konteksnya. Coba bayangin, tumbuh besar di Argentina tahun 1950-an itu kan penuh gejolak. Ada rezim politik yang menekan, ketidakpastian di mana-mana. Nah, di tengah semua itu, beliau justru menemukan pelarian dalam fisika yang punya struktur dan kepastian. Dengerin deh kata-katanya sendiri. Ini ngegambarin banget gimana fisika jadi semacam jangkar psikologis buat beliau. Sesuatu yang menenangkan, bisa diandalkan, dan jadi konstanta di dunia yang berubah-ubah. Sebuah batu pijakan yang kokoh. Nah, ini nih poin kuncinya. Kalau kita udah punya jangkar yang stabil, kita bisa pakai itu sebagai pangkalan buat meluncur ke area-area baru yang belum pernah dijelajahi. Disinilah prinsip kedua berperan, rasa ingin tahu yang gak ada matinya, yang jadi kompas kita. Ini dia filosofi yang jadi pemandunya, sebuah komitmen buat terus pindah ke bidang-bidang baru di mana beliau bisa ngasih kontribusi yang unik, bukan malah diam di tempat yang udah rame. Dia selalu mencari pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah ditanyakan orang lain. Karirnya itu sama sekali bukan garis lurus ya, tapi lebih kayak serangkaian lompatan berani ke dunia-dunia baru. Dan setiap lompatan itu didorong oleh pertanyaan baru, oleh rasa penasaran buat menjelajahi pantai baru yang masih sepi itu. Menurut beliau, serunya jatuh cinta sama bidang baru itu udah jadi hadiahnya tersendiri. Proses penemuan inilah yang bikin kita nggak stagnan dan menjaga semangat intelektual tetap menyala. Persis kayak perasaan di malam sebelum ulang tahun itu. Sekarang kita sampai di prinsip ketiga, dan yang ini soal keseimbangan. Keseimbangan yang krusial antara pekerjaan yang super abstrak dan mendalam dengan kesenangan-kesenangan sederhana yang membumi dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat sebentar salah satu bidang rumit yang ia rintis. Teori kekacauan itu intinya mencari pola dalam sesuatu yang kelihatannya acak. Sangat abstrak, sangat konseptual. Pekerjaan yang benar-benar hidup di dalam pikiran. Nah, buat menyeimbangkan hal-hal yang super abstrak tadi, Dr. Huberman justru melakukan kebiasaan yang sangat sederhana, nyata, dan membumi. Hal-hal kayak gini tuh jadi pengingat buat hadir di momen ini, buat menikmati pengalaman hidup yang bisa kita rasakan langsung. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Hidup yang bermakna itu bukan cuma soal ngejar pencapaian intelektual yang hebat, tapi juga soal menghargai momen-momen kecil kebahagiaan sehari-hari yang seringkali kita anggap sepele. Oke, sebagai penutup, kita lihat yuk gimana prinsip-prinsip ini terus ngebimbing pekerjaan beliau sampai hari ini saat dia menjelajahi batas-batas dari apa yang mungkin. Pekerjaannya sekarang bisa dibilang jadi puncak dari pencariannya seumur hidup akan kebenaran fundamental dan batasan-batasan baru, menggunakan hukum fisika itu sendiri buat membangun masa depan komunikasi. Ini adalah pantai lain dengan jejak kaki yang masih sangat sedikit. Jadi intinya apa? Gini, hidup yang bermakna itu dibangun di atas fondasi keteraturan, diarahkan oleh kompas rasa ingin tahu, dan diseimbangkan oleh kebahagiaan-kebahagiaan sederhana. Dan ini ninggalin kita semua dengan sebuah pertanyaan buat direnungkan. Pantai mana yang belum dijelajahi yang dituju oleh rasa ingin tahu Anda? Di mana jangkar Anda dan kemana kompas Anda menunjuk selanjutnya?